Perkenalkan, saya Adita Nusantiti. Saya Yaya Kamanto. Selamat menyaksikan. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya yang terdapat di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Nah, sedangkan definisi budaya ini sendiri, budaya merupakan sekumpulan pengalaman hidup, kepercayaan, ataupun sikap yang kemudian menjadi karakteristik perilaku suatu kelompok. Nah, budaya ini menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Budaya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi komunikasi. Nah, jadi bisa dibilang bahwa budaya ini sangat penting di dalam sebuah komunikasi. Nah, jadi di dalam sebuah komunikasi bisnis lintas budaya, ada beberapa hambatan yang terjadi. Salah satunya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini terjadi apabila di dalam sebuah komunikasi terdapat perbedaan budaya. Jadi, jika kita kurang memahami bagaimana konsep komunikasi bisnis lintas budaya, maka akan terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian dari lawan bicara kita. Sehingga kita harus memahami dulu terlebih dahulu bagaimana cara komunikasi bisnis yang baik. Selanjutnya, yang kedua yang menjadi hambatan di dalam komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah stereotyping. Stereotyping ini adalah penilaian seseorang terhadap suatu kelompok atau seorang individu berdasarkan persepsi dari diri sendiri, sehingga di sini menimbulkan kemungkinan ada prasangka buruk ataupun prasangka tidak baik, sehingga menjadikan adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga adalah etnosentrisme. Nah, yang ketiga adalah etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah salah satu penyebab yang menjadi hambatan di dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, etnosentrisme ini adalah penilaian tentang budaya seseorang atau tentang penilaian budaya sendiri. Itu adalah merasakan bahwa budaya sendiri itu lebih baik daripada budaya orang lain. Nah, kedua yang menjadi hambatan di dalam komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah stereotyping. Stereotip ini adalah kondisi di mana seseorang menilai orang lain berdasarkan persepsi diri sendiri atau berdasarkan apa yang dia lihat, kemudian dia simpulkan agar mendapatkan sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Sehingga di sini akan terjadi sebuah hambatan di dalam komunikasi bisnis lintas budaya, di mana stereotip ini akan menyebabkan adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga yang menjadi hambatan di dalam komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah penilaian tentang budaya sendiri itu adalah baik, di mana seseorang menganggap atau sekelompok orang menganggap bahwa budaya yang ia miliki atau budaya kelompok yang ia punya adalah budaya yang lebih baik dibandingkan budaya orang lain, sehingga di sini akan terjadinya suatu kesulitan di dalam proses komunikasi bisnis lintas budaya ini. Sehingga di dalam sebuah komunikasi bisnis lintas budaya ini, etnosentrisme harus dihilangkan. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang penting bagi seseorang. Karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan juga seseorang juga dapat belajar bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain agar lebih baik mengingat kembali esensi komunikasi manusia. Nah, komunikasi itu proses dinamika. Komunikasi itu simbol. Komunikasi juga bagian dari sebuah sistem besar seperti setting, lokasi, acara, waktu, dan jumlah yang terlibat. Komunikasi juga dapat meningkatkan pepuatan, pengertian rujukan pelakunya. Komunikasi juga sebagai refleksi, selalu mempunyai konsekuensi dan kompleks. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan budaya. Nah, berbicara mengenai tingkatan budaya ini, menurut si Morphe dan si Hildebrand mengatakan bahwa di dalam dunia kebudayaan memiliki 3 tingkatan.
Yang pertama ada yang namanya formal, yang kedua ada yang namanya informal, dan yang terakhir ada yang namanya teknis. Nah, yang namanya informal ini adalah kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Contohnya seperti ketika orang ingin bertemu ke rumah seseorang misalnya, maka orang tersebut dituntut untuk melakukan pertama ketuk pintu, kedua mengucapkan salam, baru bisa masuk ke dalam ruangan. Itu contoh budaya yang namanya budaya formal. Yang selanjutnya ada budaya yang namanya tingkatannya informal. Nah, yang mana budaya yang namanya informal ini adalah kebudayaan yang diteruskan oleh generasi ke generasi selanjutnya melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dipakai. Contohnya seperti sebuah undangan yang mengatakan bahwa rapat akan dilaksanakan misalnya jam 8. Tetapi ketika orang-orang datang dalam suatu rapat tersebut bisa jam 8.30 dan bisa juga jam 9. Itu baru dilaksanakan yang rapat. Ini dinamakan namanya budaya informal. Selanjutnya yang ketiga, ada tingkatan budaya yang namanya teknis. Nah, yang mana ini teknisnya? Sebuah bukti dan aturan itu merupakan penting. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen budaya. Nah, yang mana yang namanya komponen-komponen budaya ini meliputi daripada bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Itu yang dinamakan yang namanya komponen-komponen budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari seperti ada 10. Satu, nilai sosial, artinya bisa merupakan suatu konsep menilai itu positif atau negatif, menilai seseorang itu aja. Nomor 2, peran dan status jelaskan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya, kewajiban sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu perannya. Status secara umum dalam masyarakat sehubung dengan orang-orang telah misalnya pengaruh lingkungannya, pegawainya, dan hak-hak kewajiban seperti pemilihan presiden atau seperti KTP ya. Itu identitas hak status bisa juga. Perannya sebagai itu. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan merupakan suatu yang tindakan yang menentukan tersebut. Kehidupan manusia tidak akan bisa dilepas dari namanya waktu. Konsep artinya konsep waktu menurut itu tadi sudah dibilangkan, itu namanya tidak terlepas dari namanya waktu. Konsep jarak komunikasi adalah proses pertukaran pesan dilakukan seorang yang melalui saluran tertentu kepada orang lain. Misalnya saluran itu tukar pesan seperti berbeda bahasa dalam suku, itu seperti ada suku Jawa, suku Bugis, itu berbeda supaya pesannya. Yang kontes budaya artinya misalnya tradisi sosial budaya menunjukkan artinya konten itu tujuan utamanya apa kan, misalnya untuk seperti konsep itu namanya menentukan budaya supaya konteksnya bagaimana, seperti jalurnya sesuai dengan jalur budayanya atau tidak, itu aja. Sudah nomor
7 itu bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh itu artinya cakap, gerak seperti mata, tangan, dan lainnya sesuai dengan ucapan gerak yang kita seni budaya yang ada di Indonesia. 8 itu artinya perilaku sosial. Perbedaannya suka atau budaya berlaku, artinya berlakunya seperti bagaimana kita hidup dalam masyarakat dan budaya itu baik atau buruk, itu tergantung kita bagaimana berorganisasi atau berselasi dengan masyarakat supaya kita tingkah laku kita itu terus positif bukan negatif ya, itu aja. Nomor 9 itu etis. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial seperti perilaku baik, adil, terhormat, dan prinsip yang pada teori etika yang tertentu yang buat norma-norma. Artinya etis itu artinya norma yang bersikap positif bukan negatif positif. Kalau nomor 10, perbedaan budaya dan perusahaan. Kalau budaya mengirimkan pesan kepada orang yang di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dilakukan supaya dalam dasar itu berbeda-beda, misalnya seperti karyawannya di situ ada kan perusahaan atau bisnis, struktur dan pendekatan organisasi terdapat tenaga kerja, pelanggan, distributor, gang kualitas, dan lebih luas lagi. Bermacam, ada Cina, ada Indonesia, ada Arab. Kalau di Indonesia kan ada Bugis dan lainnya, ada Jawa, ada Banjar. Itu untuk kita harus bisa menguasai supaya bisnis kita lancar. Itu aja. Baiklah, saya akan memberikan contoh komunikasi lintas budaya ketika melakukan perjalanan di suatu budaya. Nah, yang pertama, di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama antara 5-7 ayunan. Melepas jabat tangan segera dapat diartikan sebagai suatu bentuk penolakan. Sedangkan di Perancis, orang berjabat tangan cukup dengan sekali ayunan atau gerakan. Contoh yang kedua, di Pakistan dan negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim, jangan heran kalau di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis mereka meminta izin keluar untuk menunaikan ibadah sholat karena setiap muslim wajib ibadah sholat 5 waktu. Contoh komunikasi bisnis lintas budaya saat berbeda bahasa. Nah, dalam bahasa Sunda, amis diartikan manis, sedangkan KBBI, amis diartikan sebagai anyir atau bau ikan. Sehingga jika kita berkomunikasi antar orang Sunda dan berbeda suku, hendaklah menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sekarang sudah semester. Gimana kalau kita buka usaha bersama-sama? Jadi menurut kawan-kawan, usaha apa yang kita bisa buat? Menurutnya bagaimana? Betul, kalau saya tadi kita kan bisa memang terus berusaha. Kalau menurut saya, kalau kita bayang-bayangkan yang bikin tadi, jadi mana sih usaha apa? Mengapa saya katakan apa? Karena pertama kita yang lebih simpel daripada yang lain. Cara awalnya, dapat kawan. Kalau menurut saya, kita membuka usaha nasi goreng karena penggunaannya lebih banyak. Saya setuju sama bahasa nasi goreng karena nasi goreng ini lebih terfokus pengelolaan langsung. Tapi kalau martabak itu kayaknya nilainya kurang masuk. Kalau menurut saya bagus juga nasi goreng seperti yang telah disebutkan teman-teman kita tadi. Oke, kalau sudah semuanya setuju dengan nasi goreng, tidak memilih martabak, kita spesialnya lebih cenderung nasi goreng saja. Bagaimana? Masalah kalau kita mau buka usaha nasi goreng, kan caranya juga banyak gitu usaha nasi goreng. Gimana supaya nasi goreng itu banyak supaya laris, sama siapa
setuju dengan Sayora ya. Nah, seperti katakan kita tadi, permasalahan ini di Indonesia ini banyak orang memasarkan namanya Sayora ya. Kita harus berinovasi. Nah, kalau memang kita mau membuka ini, menurut saya sih kalau mengenai inovasi ini tadi bagaimana kita tambahkan sayuran. Karena kalau kita tengok yang lainnya itu dia cuma menggunakan sayuran timun. Nah, kira-kira kawan-kawan kalau kita mau menambahkan sayuran apa ya kira? Menurut saya, supaya nasi goreng ini lebih menarik atau enak, kita tambahkan jangan sawi, jangan kol, supaya nasi goreng ini enak. Jangan sawi, jangan kol. Sedap itu. Terus kalau memang selain jangan kol dan sawi, kita saya apa selain itu? Iya, supaya nasi gorengnya enak, kita tambahkan jangan kol, jangan sawi. Jadi teman-teman, maksud dari Bu Putri tadi, jangan dalam bahasa Jawa yaitu artinya sayur, sedangkan dalam bahasa Indonesia jangan adalah tidak. Baiklah, setelah kita menonton video tadi, maka dapat kita pahami bahwa pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya ini karena yang pertama yaitu membuka peluang kerjasama yang besar. Yang kedua, mempermudah proses negosiasi agar tercapainya suatu kesepakatan dan kesepahaman yang sama. Ketiga, yaitu untuk meningkatkan komunikasi antar budaya. Misalkan ingin melakukan kerjasama antar budaya yang berbeda seperti Indonesia dan Malaysia. Oke, nomor 4, menjalin